Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmatul Nisa dengan NIM 2021 11220010 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Dr. Sutomo Surabaya akan menyelesaikan tugas UAS Media Pembelajaran Matematika dengan basis Makromedia Flash 8. Langsung saja, ini sebelumnya sudah saya ekspor ya, jadi saya tidak perlu membuka di Makromedia Flash 8. Langsung saja saya tadi buka dari File Explorer. Langsung kita pilih file yang sudah diekspor ke movie. Selanjutnya kita buka dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik start. Pertama-tama kita klik start terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika kelas 7 dengan topik aritmatika sosial. Pada menu yang pertama ini, kita dapat lihat bersama-sama ada profil, ada exit, ada KI dan KD, ada materi, ada contoh soal, dan ada kuis. Oke, kita coba satu-satu ya. Yang pertama, profil. Nah, ini adalah data saya, data secara lengkap. Nama Iqmatul Nisa, NIM 2021 11220010, Prodi Pendidikan Matematika, nomor HP 0896 77916936. Selanjutnya kita klik Home. Kita akan kembali ke menu yang pertama tadi. Kita buka KI dan KD. Pada aritmatika sosial ini, saya sudah merangkum KI dan KD-nya, di mana kompetensi inti atau pengetahuan berisi mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, di mana aritmatika sosial itu ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk kompetensi dasar atau keterampilan berisi menyelesaikan masalah yang terkait dengan aritmatika sosial, seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kita klik back di sini. Kita kembali ke menu yang pertama tadi. Selanjutnya kita buka di materi. Pada materi aritmatika sosial ini saya akan membahas tentang 5 pokok bahasan ya. Yang pertama ada nilai keseluruhan dan banyak unit. Yang kedua ada menentukan untung atau rugi. Yang ketiga ada presentase untung dan rugi. Yang keempat ada pajak dan bunga tunggal. Dan yang terakhir ada rabat, bruto, neto, dan tara. Kita klik yang pertama, yaitu nilai keseluruhan dan banyak unit. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 3 rumus untuk mencari nilai keseluruhan, banyak unit, dan nilai per unit. Dimana untuk mencari nilai keseluruhan, rumusnya adalah banyak unit dikali nilai per unit. Untuk mencari banyak unit sendiri, sama dengan nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. Untuk mencari nilai per unit, sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Jadi kalau misal kita cari banyak unit ya di sini, ini kan yang dicari banyak unit, maka nilai per unitnya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi nilai keseluruhan dibagi nilai per unit, sama juga dengan nilai per unit. Kalau kita mencari nilai per unit, banyak unitnya kita pindah ke ruas kiri menjadi nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Oke, bahasan yang kedua yaitu menentukan untung atau rugi. Dikatakan untung jika harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Jadi penjual itu mendapatkan keuntungan. Untuk mencari keuntungan yang dapat menggunakan rumus harga jual dikurangi harga beli. Dikatakan rugi jika harga beli lebih mahal daripada harga jual. Misal kita kita belinya dengan harga 15.000, tapi kita jual 12.000, maka kita akan mengalami kerugian. Seperti itu contohnya. Sebanyak berapa? Sebanyak dengan rumus rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Tadi harga belinya kan 15.000, kita jualnya 12.000, maka kita mengalami kerugian sebesar Rp3.000. Seperti itu. Lanjut yang ketiga, kita akan membahas tentang persentase untung dan rugi. Untuk mencari persentase untung sendiri, kita gunakan rumus untung per harga beli dikali 100%. Untuk mencari persentase rugi, rugi per harga beli dikali 100%. Selanjutnya yang keempat, akan membahas tentang pajak dan bunga tunggal. Di mana rumus pajak sendiri ya sama dengan persen pajak dikali nilai objek pajak. Bunga tunggal atau ada bunga per tahun dan bunga per bulan. Di mana bunga per tahun itu P itu pajak dikali modal. Nah, bunga per bulan sama dengan B per 12. B itu ya bulannya. Jadi kalau misal kita menabung 8 bulan, maka kita isi di B di sini 8 per 12. Kenapa kok
per 12 karena 1 tahun itu berisi 12 bulan. Makanya kita gunakan rumus B per 12. B per 12 dikali P per 100 dikali M. Selanjutnya yang terakhir ada rabat, bruto, neto, dan tara. Rabat itu merupakan diskon atau pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Seperti diskon-diskon yang ada di mall itu dinamakan rabat. Selanjutnya bruto. Bruto itu sama dengan berat kotor, neto sama dengan berat bersih, tara sama dengan berat tempat. Jadi bruto itu seperti kalau kita beli jajan, dia itu ada kemasannya. Kemasannya itu dinamakan bruto. Nah, sedangkan neto berat bersih itu dia jajannya saja yang di dalam. Nah, kalau tara itu berat tempat. Jadi berat tempatnya itu dinamakan tara. Bruto tadi itu berat kotor. Berat kotor yang dimaksud di sini itu adalah berat bersih dan berat tempat dijadikan satu. Maka kita peroleh rumus dengan bruto sama dengan neto ditambah tara. Contohnya di sebuah jajan tadi ya. Untuk mencari neto sendiri juga seperti itu, yaitu bruto dikurangi tara. Untuk mencari tara sama dengan bruto dikurangi neto. Oke, selanjutnya kita langsung saja kembali ke menu yang awal, kita ke contoh soal. Contoh soal di sini juga sama, ada 5 materi yang akan saya beri contoh soal. Langsung saja ya, kita ke contoh yang pertama, yaitu contoh nilai keseluruhan dan banyak unit. Contohnya seperti ini. Gani membeli sepeda motor seharga 10 juta. Sepeda motor itu lalu diperbaiki dengan biaya 800.000, lalu dijual lagi dan laku dengan harga 10.500.000. Berapa persenkah kerugiannya? Yang ditanyakan di sini adalah persen ya, bukan jumlah kerugian yang dialami oleh Gani. Untuk menyelesaikan soal tersebut dapat kita perhatikan. Nah, kita tulis satu persatu terlebih dahulu. Ditulis seperti ini. Harga pemilihannya tadi 10 juta. Untuk biaya perbaikan sepedanya Gani 800.000. Maka kita jumlahkan dengan 10 juta ditambah 800.000 menjadi 10 juta 800. Seharusnya dia itu menjual dengan harga di atas dari 10.800.000, dia akan mengalami keuntungan. Sedangkan kalau dia menjual di harga di bawahnya 10.800.000, dia akan mengalami kerugian. Nah, di sini Gani tadi menjual dengan harga 10.500.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan Gani adalah 10.800.000, maka Gani di sini mengalami kerugian. Berapa persen kerugian yang dialami Gani? Oke, kita hitung bersama-sama. Di mana rumus dari rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Di mana harga belinya tadi lebih mahal dengan total 10.800.000 dikurangi dia harga jualnya cuma 10.500.000, maka dia mengalami kerugian sebesar 300.000. Selanjutnya kita menghitung persentase rugi di mana kita menggunakan rumus rugi di per harga harga beli dikali 100%, maka ketemu dengan 2,77. Jadi kerugian yang dialami Gani adalah 2,77%. Oke, selanjutnya kita kembali ke contoh yang kedua, yaitu menentukan untung atau rugi. Contohnya, toko elektronik Cinta Produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Jika harga beli televisi tersebut sama dengan 3.600.000, maka harga jualnya adalah. Di sini yang ditanyakan, dari toko Cinta Produk Indonesia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Maka kita bisa menyelesaikan dengan cara harga jualnya dinyatakan oleh harga jual sama dengan 100 plus 25 per 100 dikali 3.600. Dimana 100 plus 25 itu adalah 125 per 100-nya tetap dikali 3.600. Ini yang bisa kita coret ya. Kita bagi semuanya dari ruas kanan dan ruas bawah dengan 100, maka menjadi 125 dikali 36.000 sama dengan 4.500. Jadi harga penjualan televisi tersebut adalah 4.500.000 rupiah jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 25%. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan Luki di bank tersebut menjadi 3 juta rupiah.
tabungan awalnya adalah, kita dapat selesaikan dengan cara persentase bunga yang diperoleh adalah I sama dengan 8% dikali 2,5 sama dengan 8% dikali, ini kita jadikan pecahan biasa, dengan cara 2 dikali 2 ditambah 1 menjadi 5/2 sama dengan 20%. 8% dikali 5/2 sama dengan 20%, dimana 8% itu sama dengan 8/100 dikali 5/2. Nanti kita bisa coret ya, ini 8 sama ini 100, nanti di bawah ini sama 5 kita coret, 100 sama 5, ini 20, habis itu 8 sama 2, 4/20 sama dengan 20%. Selanjutnya tabungan awal Lucky dinyatakan oleh M. M itu di mana? Di mana M itu adalah modal. Modal sama dengan 100 plus 20 dikali 3 juta. Sama dengan 100 per 120 dikali 3 juta sama dengan 2.500.000. Jadi tabungan awal Lucky adalah 2.500.000 rupiah. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Seorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per tahun. Besar angsuran tiap bulan. Oh, ini penyelesaiannya salah ya. Baik, kita lewatin saja. Kita ke contoh soal yang kelima, yaitu rabat, bruto, neto, dan tara. Contohnya, Diana menabung uang di bank sebesar 8 juta rupiah. Setelah 8 bulan, uangnya diambil seluruhnya sebesar 8.800.000 rupiah. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Dapat kita selesaikan dengan cara nominal bunga yang didapat sama dengan 8.800.000 rupiah dikurangi 8 juta. 8 juta ini modalnya sama dengan 800.000 rupiah. Diketahui B sama dengan 800.000 rupiah. 8B itu bunga 800.000 rupiah dan M sama dengan modal 8 juta rupiah. T sama dengan 8 per 12, dimana 8-nya tadi itu 8 bulan ya, 8 bulan per 12 itu 1 tahun, sama dengan 2/3 ditanya. Yang ditanyakan adalah I sama dengan sekian. Maka kita bisa menghitung dengan rumus B sama dengan M dikali I dikali T. Kita masukkan satu persatu. B-nya sama dengan 800.000 sama dengan 8 juta, M-nya 8 juta dikali I, I-nya belum diketahui, dikali 2/3. 2/3 ini dari tahunnya ya. Oke, kita bisa hitung. I kita pindah ruas di sebelah kiri menjadi 800.000 per 8 juta dikali 3/2 sama dengan I 3/2 sama dengan 15%. Jadi besar suku bunga tabungan yang diberikan bank adalah sebesar 15%. Selanjutnya kita kembali ke menu yang utama. Yang terakhir di sini ada menu quiz. Oke, langsung saja kita klik quiz steps to start the quiz. Kita klik. Dengan harga penjualan 2.200.000 rupiah, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung sebesar 10%. Harga pembelian kamera tersebut adalah, kita klik ya, mana yang benar. Coba, oh ternyata benar jawabannya. Gimana kok bisa benar? Dengan rumus harga belinya dinyatakan oleh M sama dengan 100 per 100 plus 10 dikali 2.200.000. Dimana 100 per 110 kali 2.200.000 bisa kita coret yang 2.200.000 dengan 110 menjadi 20.000, dimana 100 kali 20.000 sama dengan 2 juta. Jadi harga pembelian kamera tersebut adalah 2 juta rupiah. Di sini masih ada kuis sebanyak 5 ya. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Nanti saya akan foto di itu ya, di WA group. Oke, sudah. Kita bisa kembali ke menu yang pertama tadi. Oke, sekian presentase dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.